Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Naiba dalam suluk motivasi dari Sang Santri. Balasan bagi yang ingkar janji. Teman-teman, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu akan mendapatkan kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahanam. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25. Teman-teman, kosakata suddar. Secara kebahasaan, suddar berarti adalah tempat kediaman yang buruk. Dan yang dimaksud dengan suddar dalam ayat ini adalah neraka Jahanam. Seperti yang dijelaskan ayat di atas, suddar diperuntukkan bagi orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkannya untuk dihubungkan. Suddar juga diperuntukkan bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalamnya, orang-orang itu akan mendapatkan siksa atas perbuatannya melawan ajaran Allah yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Munasabahnya, pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan sifat-sifat ulul albab dan pahala yang mereka peroleh di akhirat. Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan nasib yang akan dialami bagi orang yang ingkar janji, orang-orang yang sifat dan perbuatan mereka bertentangan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, dan balasan buruk bagi mereka di akhirat. Tafsirnya, ada beberapa perjanjian antara Allah dan manusia. Di antaranya, manusia wajib mengakui kemahaesaan Allah serta kudrat dan iradatnya, beriman kepada para nabinya dan wahyu yang diturunkannya, dan lain sebagainya. Allah telah memberikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang nyata atas semua itu. Akan tetapi pada kenyataannya ada di antara manusia yang telah merusak perjanjian tersebut. Dalam arti yang pertama, mereka tidak memperhatikan janji-janji tersebut sehingga mereka tidak dapat melakukan kewajiban yang merupakan akibat yang timbul dari perjanjian itu. Misalnya, apabila mereka betul-betul berpegang teguh pada tauhid, sudah tentu mereka tidak akan menyembah selain Allah. Allah telah memberikan bukti-bukti nyata tentang kemahaesannya, akan tetapi mereka tidak memperhatikannya sehingga mereka tetap menentang landasan tauhid itu. Mereka senantiasa menganut kepercayaan syirik, mempercayai dan menyembah selain Allah. Yang kedua, pada mulanya mereka memperhatikan janji-janji yang telah mereka ikrarkan dan dalil-dalil yang telah diberikan. Mereka telah mempercayai dan mengakui kebenarannya. Tetapi kemudian mereka menyangkal kebenaran itu dan tidak lagi bersedia mengamalkannya. Orang yang suka memungkiri dan menyalahi janji yang telah diikrarkan dinamakan munafik. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 macam. Apabila ia berkata, ia selalu bohong. Apabila ia berjanji, selalu ingkar. Dan apabila ia dipercayai, berkhianat. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam menafsirkan ayat 25 ini, Abu Al-Aliyah, seorang mufassir,
menyebutkan bahwa ada 6 macam sifat orang munafik yang mereka tampakkan jika mereka merasa memiliki posisi yang kuat dalam satu masyarakat. Yang pertama, apabila berbicara mereka berbohong. Kedua, apabila berjanji mereka ingkar. Ketiga, apabila diberi kepercayaan mereka berkhianat. Yang keempat, suka mengingkari janji Allah yang telah mereka ikrarkan sebelumnya. Yang kelima, suka memutuskan silaturahim yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan dipelihara seperti hubungan dengan para nabinya yang telah datang membawa kebenaran. Mereka hanya beriman kepada sebagian dari para nabi tersebut dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka juga memutuskan silaturahim antar manusia, terutama kepada orang-orang mukmin. Tetapi mereka menjaga hubungan dan memberi bantuan kepada orang-orang kafir. Di antara contohnya adalah mereka selalu menghalang-halangi setiap usaha yang menuju kepada pembinaan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka tidak sudi melihat terwujudnya persatuan dan kesatuan antara orang-orang mukmin, seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, yang artinya orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain haruslah seperti suatu bangunan, bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bil humma was sahari, yang artinya orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya menderita sakit, maka anggota-anggota yang lain pun rela menderita karena tidak tidur dan merasa demam karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Oleh sebab itu, umat Islam harus berhati-hati dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar mereka. Jangan dimasuki hasutan dan usaha-usaha kaum munafik untuk memecah belah persatuan itu. Yang keenam, mereka suka berbuat kerusakan di bumi, baik berupa kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri sendiri maupun kezaliman yang mereka lakukan terhadap hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, ataupun menimbulkan fitnah dan bencana dalam kaum muslimin dan mengobarkan permusuhan dan peperangan terhadap mereka. Pada akhir ayat ini Allah SWT menetapkan hukuman yang layak ditimpakan kepada orang munafik mengingat jahatnya kelakuan dan perbuatan-perbuatan mereka. Hukuman itu ialah berupa laknat Allah, yaitu menjauhkan mereka dari rahmatnya sehingga mereka tersingkir dari kebaikan dunia dan akhirat. Mereka akan menemui kesudahan yang sangat buruk, ialah siksa neraka jahanam sebagai balasan dari kejahatan dan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kesimpulannya ialah yang pertama, orang-orang munafik memiliki sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat orang mukmin. Antara hal lain ialah melanggar janji Allah yang telah diikrarkan, tidak memelihara silaturahim, dan berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, karena sifat dan kelakuan mereka yang buruk itu, mereka ditimpakan hukuman Allah, yaitu berupa dijauhkan dari rahmatnya dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, begitu teman-teman. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.